Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel. Dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang rekayasa lalu lintas pada pelaksanaan Haul Guru Sekumpul. Dan bersama kami sudah hadir Kasat Lantas Polres Banjar, Ajun Komisaris Polisi Rizda Idvira ya Bu? Iya, benar. Aduh, agak susah nih. Seperti apa rekayasa lalu lintas pada pelaksanaan Haul Guru Sekumpul? Untuk rekayasa lalu lintas yang akan kita berikan dari Satlantas Polres Banjar pada saat pelaksanaan haul, itu mulai hari Minggu pada saat pelaksanaan hari H, apabila nanti haul jadi dilaksanakan tanggal 14 Januari, itu mulai dari 00.00 sampai H+2 00 sampai nanti selesai pelaksanaan haul, itu kita berlakukan tutup, tapi untuk yang non jamaah. Jadi kalau untuk jamaah tetap mengalir, kita sudah menyediakan juga kantong-kantong parkirnya. Yang jamaah mau masuk diperbolehkan. Selanjutnya menyesuaikan waktu, Pak ya. Mungkin jamaah mulai rame nanti sekitar habis zuhur. Nah, nanti kalau sekitar habis zuhur, kantong-kantong parkir yang sudah kita sediakan full itu baru kita tutup total dari Simpang 4 Banjarbaru maupun persimpangan Haji Duan. Itu pada saat mulai tanggal 14-nya kalau hari hanya untuk betul. Untuk yang jamaah. Jadi nanti kan ada kendaraan yang jamaah dan juga non jamaah nanti, betul, kan ya. Iya benar. Jadi yang jamaah bisa langsung masuk ke Martapuranya. Boleh. Karena kita yang pertama yang pertama kita menyiapkan kantong parkir yang dari Banjarmasin, Kabupaten Tala, Kota Baru, Tanah Bumbu, itu termasuk Banjarbaru, kita menyediakan kantong parkir di Dekranasda Martapura. Ya, jadi nanti setelah di Dekranasda Martapura itu penuh 80%, kita geser lagi ke penyekatan kedua itu di U-turn Saadah. Ya, jadi nanti ketika di U-turn Saadah sudah penuh 80%, kita geser lagi ke batas kota. Sampai batas kota 80% penuh. Sampai Simpang 4 Banjarbaru. Jadi para jamaah masuk sudah full, baru kita tutup. Biasanya kan mungkin habis asar ya, baru memang benar-benar sudah tidak bisa bergerak gitu ya, bujur. Terus kalau yang dari hulu sungai, itu hulu sungai kita berlakukan juga parkir sama seperti tadi penyekatan pertama di SMP 1 Martapura. Ketika 80% penuh, kita geser ke RTH atau di CBS. 80% penuh lagi kita geser ke Masjid Al-Karomah. Di situ nanti di Masjid Al-Karomah pun banyak di pinggir-pinggirnya, di pasar itu semua boleh dijadikan kantong parkir. Yang jemaah dari hulu sungai sampai ke Tabalong, Kalteng, Kaltim semuanya di situ. Jadi nanti ketika 80% mungkin sehabis asar sudah krodit, kita tutup full mati di persimpangan Haji Duan. Jadi nanti kalau memang sudah sudah full, baru mungkin para jemaah bisa masuk lewat Haji Duan, ditembus di Sungai Ulin, bisa parkir agak jauh mungkin ya, tapi di daerah SPN itu disediakan juga kantong parkir. Oke. Berarti hampir setiap kabupaten kota sudah punya kantong parkirnya sendiri gitu, seperti itu? Bukan, lebih tepatnya mungkin begini ya. Karena kadang jamaah ini yang penting parkir, nanti ketika pulangnya bingung, aduh tadi saya parkirnya di mana. Gitu. Ya, jadi ini kita lebih mempermudah saja. Apabila yang dari hulu kita siapkannya ketika dia pulang enak, supaya jangan dia parkir dia dari hulu tapi dia parkir di daerah Banjarmasin. Nanti ketika dia mau pulang kan jadi tabrak-tabrakan. Sebenarnya itu untuk ini ya, untuk mengatur mobilisasi pada saat nanti kepulangan. Iya, lebih mempermudah juga. Iya. Karena memang dari relawan pun sudah memberikan pemberitahuan bahwa adanya stiker-stiker ya. Stiker-stiker yang membedakan
para jemaah, contohnya seperti merah. Jadi nanti kalau dia pakai stiker merah di kendaraannya, kita sudah tahu para petugas, oh ini berarti dari Banjarmasin, oke. gitu. Jadi kalau dari Banjarmasin kita permudahkan. Seandainya tadi yang saya bilang ke parkiran area daerah Banjarmasin gitu. Itu nanti pembagian stikernya itu di mana? Kalau pembagian stiker itu bukan dari relawan atau bukan dari petugas ataupun dari relawan, tapi memang sudah disediakan linknya dari relawan, jadi bisa mencetak sendiri. Oh gitu. Jadi iya, benar. Melalui ini ya online digital gitu seperti itu. Sudah banyak ini disebar-sebar Mas. Jadi gitu. ada 3 stiker. Jadi yang pertama daerah Banjarmasin itu warna merah. Yang warna biru itu dari Hulu Kaltim Kalteng, dan yang kuning itu yang Banjarbaru, Tala, Kota Baru. Oh gitu. Jadi mereka itu wajib untuk menempelkan stikernya ya di mobilnya seperti jadi itu. mempermudah juga para petugas mengarahkan betul, kantong parkir yang ada. Oh berarti ketika misalkan mereka masuk gitu ada posko-posko berarti sudah disiapkan begitu, posko polisi ataupun misalkan ada relawannya, sehingga kan mereka tidak parkir sembarangan begitu, seperti itu. Jadi setiap pos-pos itu sudah ada. Jadi mulai kita tahan dari dulu setiap pos-posnya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Kasat Lantas Polres Banjar, Ajun Komisaris Polisi Rizda Idvira. Kalau toh misalkan ini dari tadi tanah laut, kemudian juga dari Banjarmasin, hulu sungai dan sebagainya, itu kan ada dikasih stiker seperti itu. Kemudian bagaimana mereka ketika mereka itu masuk kemudian diarahkan oleh petugas ataupun relawan seperti itu, pada saat mereka masuk sudah diarahkan atau di sana itu sudah ada posko-posko dari polisi untuk mengarahkan begitu? Jadi untuk posko yang tersedia yang sudah kami datakan itu ada posko kesehatan yang sudah didata itu ada 21 posko utama, 79 posko pelayanan. Jumlah relawannya itu terakhir kemarin 22.000 untuk semua ini. Yang selanjutnya posko singgahnya sudah ada 77 posko. Untuk wilayah Kabupaten Banjar sendiri ada 58 posko dan 19 posko di Banjarbaru. Jadi untuk setiap posko itu sudah ada relawannya masing-masing yang sudah mengetahui bahwasanya stiker ini diarahkannya ke sini, stiker ini diarahkannya ke sini, itu sudah tahu. Tapi untuk petugasnya itu memang nanti di jalan-jalan inti yang memang banyaknya penumpukan jemaah itu tersebut jadi tapi di setiap pos yang sudah kita plotting itu nanti akan ada juga relawan, ada disubnya, ada tentaranya. Oh, berarti satu posko itu banyak, terdiri dari beberapa elemen benar. termasuk juga dengan petugas kesehatan. Benar. Jadi ada dari kesehatan jadi memang karena terkadang masyarakat ini kalau cuman relawan dia kurang mengindahkan perintahnya, padahal sebenarnya yang dari relawan itu adalah satu suara dari kita juga sebenarnya. Jadi memang di situ nanti ada penebalan petugas anggota TNI, Polri dan juga satuan samping. Ada berarti ada penebalan ini ya petugas ya di lapangan.
Karena kan kalau toh misalkan mereka dari luar kota, kebanyakan kan dari luar kota Iya. ya, Barisda. Jadi kalau toh misalkan mereka pas yang dalam posisi perjalanan jauh, otomatis kan mungkin kelelahan. Iya. Jadi bisa mampir ke posko. Boleh, itu kalau itu kan banyak yang sudah bikin tenda itu memang kan seperti biasa. Kalau ciri khas dari Haul ini adalah makanan gratis ya gitu memang semua boleh singgah. Semuanya boleh singgah, Iya. termasuk juga di posko, dan itu Iya. ada pelayanan kesehatan ya, Benar, seperti itu. benar. Oke. Berkaitan tadi dengan rekayasa lalu lintasnya, itu kan tadi untuk para jemaah. Untuk Iya. para jemaah yang akan melaksanakan haul di sekumpul itu. Bagaimana dengan jenis-jenis kendaraan lain yang bukan jemaah gitu, seperti itu. Non-jemaah, betul, Ya. seperti itu. Jadi untuk non jemaah nanti sudah kita koordinasikan dengan kasat-kasat lantas yang tetangga. Contohnya seperti di Tapin. Jadi nanti untuk masyarakat yang non jemaah kita arahkan lewat Margasari. Ya, jadi dia Margasari tembusnya di di Batola. Bisa dia ke Banjarmasin. Selanjutnya kalau untuk yang di Banjarbaru juga sama. Jadi non jemaah sudah kita masukkan di Haji Duan. Tembusnya belakang di Sungai Ulin SPN. Bisa terus dia keluar Banjarbaru. Jadi dia tidak memasuki wilayah sekumpul. Ya, kita Ya, ada berarti jalan. yang mereka non jemaah yang mau biasanya melewati Martapura, Ya, itu benar. dialihkan keluar berarti ya. Keluar. Seperti Jadi Haji itu. Duan. Haji Duan. Ya, Haji Duan nanti keluarnya di Trikora, seperti itu. Betul, di SPN terus di bisa SPN. ke Trikora. Kalau ke Banjarbaru. Mau ke Banjarbaru. Ya, kalau dari Tapin bisa juga lewat Margasari langsung tembus di Batola. Oke, kalau toh misal mau ke Kalteng juga seperti itu ya. Benar. Oke. Itu berarti untuk membedakan ya. Benar. Untuk membedakan dan tidak terjadinya kepadatan arus lalu lintas nantinya, Iya. seperti itu. Iya. Oke. Termasuk juga dengan kan biasanya kan ada kendaraan BBM, Besar. betul. Kemudian ada kendaraan logistik seperti Benar. itu. Itu diperkenankan masuk ke area Banjar atau gimana? Kalau untuk kendaraan besar kita sudah menyurat juga Pak ke Balai Jalan bahwasanya nanti dihimbau untuk kendaraan besar pada saat hari H memang tidak beroperasi. Tapi bisa juga apabila mau tetap beroperasi kita sudah alihkan juga ke Jalan Holing lewat 94, lewat 71 itu untuk kendaraan-kendaraan yang besar. Tetapi memang untuk logistik, barang-barang BBM, logistik pemilu ya Pak ya, karena kan sekarang juga masih pemilu tetap ini, ya. oke. Pemilu, terus bahan-bahan pangan itu kita ada dispensasi boleh melewati tapi tidak melewati jalur inti. Oke. Tapi itu ada jam-jamnya atau bebas selama 24 jam seperti itu mereka bisa lewat. Kita nanti menyesuaikan karena kan kalau seandainya di jalan pun sudah banyak crowded jamaah kan nggak kita bisa tidak ya? bisa. Oke, Jadi intinya sama yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda untuk barang logistik tentang kampanye BBM misalkan seperti BBM itu. tetap akan sampai tapi hanya saja waktunya tertunda sedikit karena tidak bisa jalur seperti biasanya. Begitu. Ya, emang karena kan pasti akan terjadi penumpukan di pusat Martapuranya ya, seperti itu ya. Oke. Tadi ada penebalan dari jumlah petugas ya, seperti itu. Kalau dari kepolisian sendiri atau dari Kasat Lantas dalam melaksanakan rekayasa lalu lintas seperti ini, berapa pasukan yang diturunkan, Ibu? Untuk dari jumlah personil Satlantas sendiri, kami memiliki 68 personil. Tentunya itu nanti kita titikkan pada plot-plot yang kredit seperti biasa. Jadi sisanya kami dibantu dari Polsek dan juga Polres untuk penebalannya. Contohnya seperti wilayah Kertakhanyar itu nanti dibantu sama Polsek Kertakhanyar, terus beralih ke Gambut. Ya. Ada berapa polsek sih di Polres ada Banjar 13. itu? 13. Berarti 13 itu semuanya turun Semuanya turun. Semuanya wilayah yang tidak dilewati jalur diperintahkan Bapak Kapolres membantu di wilayah sekumpul. Oke. Nah, kalau tadi kan secara untuk ring satunya atau ring 3-nya di daerah luarnya Martapura mungkin sudah bisa dihandle karena kan bisa teridentifikasi nih mana kendaraan yang jamaah dan mana kendaraan non jamaah. Seperti itu, ada stikernya kan ya.
Kemudian kalau misalkan ini berkaitan dengan pergerakan masyarakat yang di Martapuranya sendiri. Di Martapura. Iya betul. Kan mereka juga kan ya pasti akan mobilisasinya juga kan seperti biasa mungkinnya seperti itu menggunakan kendaraan dan sebagainya. Itu apakah ada pengaturan juga? Jadi inti dari yang kita amankan terlebih dahulu di kantong parkir yang awal tadi ya mulai dari simpang Dekranasda itu sudah kita sterilkan dulu sampai situ. Jadi kalau memang masyarakat ada yang mobilisasi bisa kan lewat gang-gang di dalam yang intinya di dalam lingkaran Arauda itu sudah kita fokuskan untuk para jemaah pejalan kaki. Oke. Untuk di U-turn Martapura juga di arah yang mau ke pasar itu sudah kita tutup mati hanya untuk pejalan kaki. Oke. Jadi kalau memang itu dia mungkin bisa lewat belakang. Untuk dia mobil yang di simpang lampu merah mau ke Sekumpul itu sudah kita sterilkan dulu. Sudah disterilkan. Ya. Oh, berarti untuk area-area parkir juga sudah disterilkan seperti itu. Kalau parkir sudah. Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Tadi berkaitan dengan jenis kendaraan. Apakah ada jenis kendaraan khusus yang tidak diperbolehkan atau mendapatkan dispensasi gitu seperti itu? Jadi untuk penyampaian dari relawan untuk memang penyedia jasa angkutan barang sumbu 2 ke atas atau roda 6 itu relawan meminta agar pada saat terhitung dari hari Sabtu pukul 00.01 itu sampai dengan Selasa atau H+2 pukul 23.59 relawan meminta agar tidak beroperasi di wilayah tersebut. Maka dari itu tadi seperti yang saya sampaikan, perusahaan tersebut bisa lewat jalur-jalur hauling yang bisa tembus-tembus di pelabuhan. Jadi memang karena pengalaman dari tahun-tahun lalu, supir-supir ini suka colong-colong, dia lewat jalur yang tembus itu bisa menghambat relawan. Jadi mungkin relawannya juga tugasnya mau ngebantu ke haul jadi terhambat kan. Oh, ini berkaitan dengan mobilisasi relawan seperti itu. Iya, jadi relawan mungkin menyampaikan akhirnya mobilisasi mereka jadi terhambat karena mobil-mobil itu juga tidak menaati apa yang sudah kita skemakan. Gitu, ya betul. Oh, berarti himbauannya untuk mobil kendaraan roda di atas roda 6 itu melewati di luar lingkaran Martapura seperti itu. Iya betul. Oke. Untuk mempermudah mobilisasi pergerakan relawan. Karena mereka nanti kita arahkan kan lewat jalur bebas, lewat jalur-jalur yang memang tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Itu kalau misalkan berkaitan dengan tadi warga atau jamaah yang membawa kendaraan seperti itu bisa parkir dimanapun. Atau ketika misalkan ini penuh gitu, mereka mau lari kemana nih gitu seperti itu? Itu tadi yang saya bilang, mungkin nanti dari Sabtu sebenarnya sudah rame ya Pak ya. Tapi ketika puncaknya mungkin kalau nanti haulnya jadi tanggal 14, itu mungkin mulai dari pagi agak rame. Jadi boleh semuanya diperbolehkan masuk. Apabila dia datangnya pagi, memang kita kasih tadi yang penyekatan pertama, penyekatan kedua tadi. Jadi memang kalau walaupun dia membawa mobil besar, sebenarnya bus ya gitu dari Caltech gitu, boleh masuk sampai ke penyekatan pertama penuh, ya baru kita
ke penyekatan kedua. Penyekatan kedua penuh 80% baru kita. Jadi nggak masalah itu mau R4, R2 atau bus. Selama itu mengangkut jamaah. Iya, selama Oke. itu mengangkut jamaah dan kantong parkir tersebut masih bisa dipakai Masih bisa. parkir. Oke. Betul. Dan itu tandanya itu harus menggunakan stiker ya supaya bisa diarahkan demikian seperti itu. Betul. Oke. Kemudian untuk mobilisasi pergerakan kendaraan pada saat selesai nih haul ini itu diatur juga atau skemanya gimana? Gimana, Pak? Oh, ketika haul ini udah beres gitu Iya. seperti itu, kemudian mereka mau pulang gitu. Iya. Nah, itu ada skema lagi nggak untuk pengaturannya? Oh, untuk khusus pengaturan pulang nanti kita bikin arah one way. Oh, one way. Betul. Oke. Jadi masyarakat yang pulang ke arah hulu 2 jalur itu kita buat jadi 1 jalur pulang semua. Jadi kiri kanan dipakai untuk pulang. Oke. Sebaliknya juga yang di Banjarmasin 2 jalur yang tadinya saling Yang berpapasan. berpapasan kita bikin one way semua 1 jalur. Dari titik mana sampai titik mana itu untuk one way? Dari kita dari Dekranasda itu dari Jalan Pendidikan terus sampai perbatasan Banjarbaru. Itu Polres Banjarbaru sudah menerima. Terus lagi sudah disambut berarti. Iya, betul, sudah Oke. disambut oleh Polres Banjarbaru. Begitu terus sampai ke Banjarmasin begitu. Oke. Itu Karena nanti sudah ada anggota lagi yang nerima di sana. Iya. Jadi kalau dia memang bukan arti mereka alihkan. Oke, berarti estafet ya seperti Iya, itu betul. ya. Oke. Iya, betul. Begitu pun sampai yang ke itu ada sistem buka tutup nantinya atau bagaimana? Kalau one way kan biasanya one way, Pak. Jadi sudah 1 alur semua. Oh, 1 alur aja ya, semua. Jadi memang untuk masyarakat yang ingin memasuki itu sudah dialihkan terlebih dahulu. Jadi memang sudah sistem one way sampai ke arah Banjarmasin. Begitu pula yang ke hulu sampai ke simpang 4 perbatasan Tapin. Itu juga sudah sudah diskemakan ya seperti itu. Dan itu disambut dengan istilahnya petugas kepolisian di daerah yang lainnya. Betul. Semua Polres tetangga juga udah bantu semua sampai ke Tala ya, semuanya sudah semua sudah diberlakukan one way. Oke. Ya supaya tidak terjadinya crowded dan supaya tidak terjadinya kepadatan ya seperti itu. Oke. Mungkin ada himbauan untuk warga berkaitan dengan rekayasa lalu lintas ini seperti apa? Silakan disampaikan. Untuk para jemaah haul apabila ingin datang ke acara haul, saya menghimbau agar tetap mematuhi aturan lalu lintas. Contohnya seperti tetap menggunakan helm pada masyarakat yang membawa motor ataupun menggunakan safety belt pada kendaraan roda 4. Dan juga jangan lupa keluarga yang dibawa harus tetap dimonitor karena tahun lalu pengalaman informasinya tuh ada ibu-ibu yang ketinggalan rombongan dan juga ada anak yang ketinggalan di keluarganya tercecer gitu. Ya, jadi tetap maksudnya dalam artian kan kadang tetap antisipasi juga ya untuk keluarganya masing-masing betul. gitu. Dan juga kan memang ini acara keagamaan, kebanyakan mereka lebih suka menggunakan kopiah daripada helm. Jadi karena saya sebagai Katsat Kamsel Tipcar Lantas, jadi saya tetap menghimbau untuk masyarakat tetap menggunakan helm. Oke, satu lagi Mbak Risnet, berkaitan dengan warga yang menggunakan kendaraan bermotor itu gimana tuh? Mereka parkir di mana? Kalau tadi kan untuk kendaraan bermobil. Sama, Pak. Sama. Semua stiker dan juga parkiran itu sama semuanya. Jadi kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan itu boleh diisi semua roda 2, roda 4 selagi kantong parkir itu masih memenuhi. Dan itu untuk roda 2 pun tetap harus menggunakan stiker gitu. Tetap menggunakan stiker. Hanya saja tidak ada perbedaan roda 2 dan roda 4. Yang membedakan hanya saja kuning untuk daerah Tala, Kota Baru, yang merah untuk Banjarmasin dan biru yang dari hulu, begitu saja. Oh, begitu saja. Oke. Terima kasih Ajun Komisaris Polisi Risda Idvira yang sudah berbincang bersama kami berkaitan dengan rekayasa lalu lintas pada pelaksanaan haul guru sekumpul. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya.